أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah, yaitu kitab pelajaran mustalah hadis bagi para pemula yang masih keberatan untuk memahami matan Al-Baiquniyah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan At-Tadlis wal Mudallis. Kita lanjutkan saja setelah kita kemarin membahas seputar apa kemarin? Sebab-sebab kenapa mudallis itu tega melaksanakan tadlis atau melakukan tadlis. Sebabnya otomatis apa? Karena banyak sekali faktor-faktornya. Karena tadlis itu sendiri ada berapa kemarin yang kita sebutkan? Ada tadlisul isnad, parah ini, sanadnya digugurkan perawinya, enggak disebutkan. Ada tadlisul syuyukh, ya enggak? Jadi ada tadlisul isnad, ada apa? Tadlisul asyuyukh. Nanti juga ada namanya tadlis at-tasmiyah. Ewa. Kalau tadlis syuyukh itu lebih ringan karena dia masih menyebutkan syekhnya. Hanya saja dia menyebutkan nama syekhnya bukan dengan nama yang dikenal. Paham ya? Haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah. Siapa Abdullah? Siapa Abu Abdullah? Ya enggak? Nah, haddatsana Abu Darda. Siapa Abu Darda? Ternyata Mahmud. Contohnya gitu kan kemarin. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita langsung yang berikutnya. Sebabnya kemarin kita sebutkan semuanya, sebab-sebabnya. Kata beliau halaman yang ke-26 itu. Perhatikan baik-baik. Wa min tadlisatil mutaakhirin, dan termasuk bentuk contoh perbuatan tadlis orang-orang belakangan. An yadhkuru lafdzan mustarikan atau lafdzan mustarakan. Mereka menyebutkan lafaz yang mustarak. Lafaznya ini bisa dibawa kemana-mana. Bisa dipahami dengan pemahaman yang lain. Paham belum maksudnya ini? Lafaz yang mustarak itu lafaz yang bisa dipakai, bisa bawa kemana-mana maknanya. Maknanya bisa dimaknakan dengan makna sesuai keinginan dia, itu namanya mustarak namanya. Lafaznya bukan lafaz khusus gitu loh ya. Lafaz yang sifatnya agak umum dan global. Tapi lafaz ini bisa dimaknakan makna lain gitu loh. Paham ya? Yutlaq fil masyhur ala ghil mawdi'. Digunakan, nah barakallahu fikum, lafaz tersebut digunakan fil masyhur kebanyakannya atau kebiasaannya ala ghil mawdi' alladhi arada, untuk suatu tempat yang bukan dia inginkan. Contohnya haddatsana Mahmud di Jerman katanya. Paham ya? Ternyata Jerman itu bukan Jerman yang di luar negeri sana, Jejer Kauman misalkan, atau Jejer Sleman misalkan. Itu kan orang memahami lain. Jerman itu kan taunya luar negeri sana taunya. Paham maksudnya? Ini juga sama nanti. Haddatsani fulan bil Iraq. Ternyata Irak ini bukan Irak yang ma'ruf, Baghdad itu bukan, gitu loh. Ternyata nanti ada yang diinginkan makna tertentu. Nah, itu termasuk tadlis seperti itu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, lihat. Kata beliau, kama idza qala haddatsani fulan bil Iraq. Seperti contohnya ada orang yang mengatakan telah menceritakan kepadaku fulan di Irak. Irak ini ternyata yang dipahami orang mungkin Irak yang Baghdad itu ya, pemahaman orang itu. Ternyata apa? Yuridu bi ikhyam mawdi'u bi Mesir. Yang diinginkan itu adalah suatu tempat di Mesir. Berarti kan lain sudah. Cuman zahirnya ketika menyampaikan haddatsani fulanun bil Iraq, yang antum pahami apa? Irak kan? Irak, Baghdad kan itu istilahnya. Au bizabid, ada yang kata haddatsani fulan bizabid, taunya barakallahu fikum az-zabidi, mungkin yang barakallahu fikum daerah Hudaidah, Yaman, taunya seperti itu. Ternyata barakallahu fikum lain lagi. Kita lihat, atau Zubaidi kita lihat, yuridu mawdi'an biqus madinatun 'azimatun Mesir. Ternyata dia menginginkan adalah suatu tempat yang ada di Kus. Kus itu salah satu kota yang besar di Mesir. Au bihalb, haddatsana bihalb, haddatsani fulanun bihalb. Yuridu mawdi'an muttasilan bil Qahirah. Yang dia inginkan apa? Suatu tempat yang bersambung dengan kota Kairo, Mesir. Berarti kan dia menyebutkan nama kota atau nama negara yang dikenal padahal yang diinginkan bukan itu gitu loh. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk tadlis juga. Au bima wara'an nahr itu. Ini.
telah menceritakan kepadaku si fulan, barakallahu fikum. Tempatnya mana? Tempatnya di belakang sungai. Sungai yang mana itu? Nah, kita lihat. Nah, hari ini ma'rufnya nanti ada. Wa yuridu annahu intaqala min ahadi janibai al-Baghdad ila al-akhar. Dia menginginkan bahwasanya perawi tersebut berpindah dari salah satu dua sisi yang ada di Baghdad dan ke tempat yang lain. Nah, barakallahu fikum, maksudnya orang tersebut seakan-akan apa? Nah, menyebutkan dengan sebutan tempat tersebut padahal yang diinginkan lain gitu loh. Yang diinginkan lain. Wan nahru Dajlah. Sungai ini maksudnya sungai Dajlah. Wa hadza kulluhu idza kana sahihan. Ini semuanya kalau seandainya benar, fi nafsil amr, kalau seandainya benar pada perbuatan itu sendiri, falaysa bikadzibin, ini enggak dusta. Innamal maqsudu minhu al-ighrab. Hanya saja yang dia inginkan adalah ighrab, membikin orang itu heran, membikin orang itu bertanya-tanya itu loh. Paham ya? Nah, kalau seandainya yang diinginkan benar. Contohnya orang ngomong, "Mau kemana ya? Akhirnya mau ke Jerman." Masa masih di Sleman ke Jerman? Ternyata Jerman jajar kauman misalkan. Dia pengen kan yang dia inginkan itu, kauman Jogja itu yang dia inginkan itu loh. Paham ya? Tapi kan orang menimbulkan bertanya-tanya, Jerman mana ini? Ya enggak? Nah, sekarang bandara masih tutup. Dia ngomongnya mau kemana? Besok anak mau ke Jerman katanya. Jerman ini bahasa Jawanya apa ya? Jerman ini yang orang pahami apa? Negara di luar sana kan? Tapi tanya jajar kauman, kampung yang sebelah kauman, atau Jerman jajar Sleman. Paham ya? Itu kan juga Jerman juga. Nah, istilahnya orang-orang pasar seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya yang dia inginkan itu benar. Tapi dengan lafaz Jerman tadi itu membuat orang itu bertanya-tanya, itu aja. Nah, mana sih Jerman yang dimaksudnya itu? Nah, walitadlisi mafsadatun. Tadlis ini ada kerusakan. Wa fihi maslahatun, ada juga maslahannya, ada manfaatnya juga. Amma mafsadatuhu, adapun kerusakannya, fa innahu qad yakhfa wa yasir rawi majhulan. Kata beliau, terkadang barakallahu fikum tersembunyi. Ini yang bikin rusak nih, tersembunyi dan menjadilah perawi itu enggak dikenal. Haddatsana Abu Darda. Seharusnya kalau dia itu ngomongnya Mahmud, dikenal enggak Mahmud? Dikenal. Tapi dia ngomongnya haddatsana Abu Darda, membikin perawinya itu akhirnya enggak dikenal orang itu loh. Padahal kalau disebutkan namanya orang paham, oh Mahmud itu orangnya dhaif misalkan. Dikenal dengan itu kan istilah. Tapi kalau disebutkan dengan kunyah, itu banyak orang yang kenal. Banyak orang yang enggak kenalan itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, fa innahu qad yakhfa wa yasiru rawi majhulan. Naam. Yusqitul amal bil hadis. Akhirnya apa? Menggugurkan untuk beramal dengan hadisnya. Likaunir rawi majhulan, karena perawinya enggak dikenal, enggak diketahui, padahal yang membikin apa? Yang membikin enggak dikenal itu muridnya sendiri sebenarnya. Dia mentadlis muridnya tadi itu. Gurunya ditadlis, akhirnya orang enggak kenal siapa gurunya itu, dengan seharusnya terkenal dengan nama diganti dengan kunyah gitu loh ya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Likaunir rawi majhulan inda sami' ma'a kaunihi adlan ma'rufan fi nafsil amr. Padahal kata beliau, kenapa kok enggak dikenal? Kenapa kok akhirnya menggugurkan untuk hadisnya enggak diamalkan? Karena keadaan perawinya enggak dikenal. Enggak dikenal di sisi pendengar tadi. Siapa itu Abu Darda? Orang enggak tahu kan itu. Nah, bersamaan padahal Abu Darda itu, contoh aja ini, Abu Darda tersebut padahal dia itu adlan ma'rufan misalnya. Orangnya itu memiliki sifat adalah, dikenal dia, tapi dengan nama Mahmud misalkan. Ini segala contoh aja. Kita pakai Mahmud yang mudah dihafal aja. Wa illa para perawi-perawi itu banyak sekali nama-namanya, cuman ini contoh aja ya untuk antum pahami aja. Nah, kalau dengan Abu Darda kan enggak dikenal itu, tapi dengan Mahmud orang paham. Nah, kita lihat lagi. Wa hadhihi jinayatun 'udma wa mafsadatun kubra. Ini adalah bentuk kriminalitas yang besar dan kerusakan yang sangat besar, kata beliau. Nah, jinayah itu kriminalitas, kejahatan yang besar dan kerusakan yang besar. Wa amma maslahatuhu, ini maslahannya apa? Ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Famtihanul adhan fi istikhrajil tadlisat wa ilqa'i dzalika ila man yuradu ikhtibaru hifdhihi wa ma'rifatuhu birrijal. Masyaallah. Ini tujuannya. Terkadang ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya menguji benak-benak pikiran manusia, diuji untuk bisa mengeluarkan tadlisat. Mana sih yang ditadlis? Mana sih perawi yang disembunyikan? Nah, barakallahu fikum. Dan untuk fungsinya apa? Seseorang itu bisa menyampaikan kepada orang yang ingin diuji. Diuji hafalannya dan diuji apa? Pengetahuan dia terhadap apa? Terhadap keadaan-keadaan para perawi hadis. Caranya gitu dengan tadlis tadi itu.
Haddatsana Abu Darda, wah ana tahu itu Mahmud. Berarti ujiannya sukses, paham ya? Tapi kalau yang diuji itu enggak tahu, haddatsana Abu Darda. Siapa Abu Darda ini? Paham ya? Tapi kalau dia misalkan tolong anak diuji. Yang nguji ini seharusnya menggunakan nama itu dikenal, tapi dia menggunakan kunyah. Ternyata yang diuji ini sudah tahu siapa Abu Darda. Yang nguji ngomong haddatsana Abu Darda, Mahmud. Yang diuji langsung tahu Mahmud itu. Benar kan itu istilahnya. Menunjukkan bahwasanya apa? Manfaatnya itu nih, menguji. Ewa. Wa wara'a dzalika mafsadatun ukhra, tapi ada kerusakan juga di balik tadlis. Apa itu? Wa huwa ma fi tadlis min at-tazayyun. Tadlis itu karena dalamnya ada tazayyun. Apa tazayyun tuh? Nah, menghias-hiasi sesuatu yang rusak dihias-hiasi nampak bagus. Sanad yang seharusnya di dalamnya ada perawi yang dhaif, karena dia tadlis akhirnya enggak nampak sehingga nampaknya apa? Sahih. Paham belum ini? Paham maksudnya? Jadi tadlis itu sebenarnya kalau dilihat dari manfaat itu ada manfaatnya untuk menguji tadi itu diantaranya. Tapi kalau dilihat dari kerusakannya ini tadi, di dalamnya ada tazayyun, menghias-hiasi. Seakan-akan bohong, tapi bukan bohong, cuman saudara bohong. At-tadlis akhul kadziban itu kemarin tuh. Tadlis itu saudaranya kebohongan, kedustaan. Wa qad tanabbaha lidzalika Yaqut. Nah, Yaqutul ulama Al-Mu'afa bin Imran Al-Musili, dan sungguh telah memberikan tanbih peringatan. Yaqutatul ulama, Yaqut jelukane. Yaqutatul ulama, Yaqut itu nah barakallahu fikum, apa itu istilahnya? Yang semacam mutiara itu apa yang mengkilat itu, yang perhiasan juga. Apa? Permata. Ya, permata. Nah, barakallahu fikum, jadi digelari dengan permatanya para ulama. Nah, permatanya para ulama yaitu Mu'afa bin Imran Al-Musili. Memberikan tanbih apa? Wa kana min akabir ulama wa sulha. Waktu itu beliau termasuk apa? Pembesar para ulama dan juga orang-orang saleh. Apa tanbihnya? Wa yanbaghi an yatanabbaha anna thamma tadlisan khassan yu'raf bitadlis at-taswiyah, dan perlu diperhatikan. Kata beliau, selayaknya orang itu memperhatikan. Di sana masih ada tadlis lagi, tadlis yang khusus dikenal dengan tadlisut tasmiyah. Ada 3 berarti. Tadlisul isnad, tadlisus syuyukh, tadlisu at-tasmiyah. Wa huwa la yukhtassu bi syaikhin al-mudallis bal bi syaikhin syaikhi. Bal bi syaikhi syaikhi. Artinya apa? Tadlis ini enggak khusus mengenai gurunya perawi yang mudallis saja, bahkan gurunya ini tadlis. Paham belum? Jadi yang dia tadlis itu bukan semata-mata gurunya aja, gurunya tadlis sama dia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia punya guru. Gurunya ini punya guru. Nah, gurunya ini ditadlis gitu loh. Paham ya? Contohnya gini. Pakai ABC aja ya. A, B, C. C ini muridnya. B ini gurunya. A ini gurunya B. Paham ya? Nah, akhirnya suatu ketika si C ini langsung haddatsana B. Paham ya? Nah, sebenarnya B ini sendiri pun apa? Dapatnya dari gurunya tadi itu. Dari si A tadi, tapi sengaja dia enggak menyebutkan si A. Haddatsana B gitu langsung. Nah, barakallahu fikum. Padahal B ini pun dapatnya dari si A, seharusnya haddatsana B, qala haddatsana A. Ya enggak? Sehingga bersambung dan diketahui siapa sumber siapa yang menyebutkan apa? Hadis tersebut atau mana sumbernya itu ketahuan. Kita lihat. Waqat rumiya bidzalika al-Walid bin Muslim wa Baqiyah ibnu Walid. Nah, dan sungguh telah dituduh dengan perbuatan tadlis taswiyah tersebut siapa? Al-Walid bin Muslim. Nah, dan Baqiyah bin Walid, 2 perawi ini tertuduh telah melakukan tadlis. Misalahu an yakuna bainal Auza'i wan Nafi' masalan. Man da'ufa ma'a anna al-Auza'i rawa an Nafi'. Contohnya, sekarang antara Auza'i dan Nafi', Auza'i ma'ruf ya Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i imam. Antara Auza'i dan Nafi' sebagai contoh, di antara keduanya ini ada perawi yang lemah. Padahal Auza'i ini juga mendengar langsung dari Nafi' itu loh. Paham ya? Maksudnya Auza'i terkadang melalui orang, terkadang langsung ke Nafi'. Bisa dikatakan gitu ya. Nah, antara Auza'i dan Nafi' ini perhatikan baik-baik, ada orang-orang yang lemah. Bersamaan dengan itu Auza'i ini meriwayatkan dari Nafi'. Fayusqit baqiyah ad-dha'if. Nah, wa yarwi al-hadits an Auza'i an Nafi'. Paham ya?
Akhirnya dia menggugurkan, menghilangkan. Nah, barakallahu fikum, yang dhaif. Dan dia meriwayatkan hadis dari Auza'i an Nafi' langsung. Jadi ada yang ditadlis, ada yang dibuang perawinya. Paham belum ini? Ada yang dibuang apa? Perawinya. Paham? Mafhum? Paham antum? Perhatikan. Al-babul khamis yang terakhir. Biar sekalian bawah itu ya. Al-babul khamis asyar, bab yang ke-15. As-sanad al-mu'an'an, sanad yang mu'an'an. Sanad yang mu'an'an, perhatikan baik-baik, sanad mu'an'an itu apa? Al-isnadul mu'an'an, pelakunya namanya mu'an'in. Perbuatan namanya an'anah. An'ana, yu'an'inu, an'anatan, mu'an'in, mu'an'an. Coba. La ba'as. An'ana, yu'an'inu, an'anatan, mu'an'in, mu'an'an. Paham ya? Artinya apa? Mu'an'an itu adalah apa? Adalah perbuatan dia, atau adalah apa? Adalah ucapan atau sanad yang ada annya di situ, namanya mu'an'an. Perbuatan namanya an'ana, pelakunya namanya mu'an'in. Paham ya? Pelakunya namanya apa? Namanya mu'an'in. Al-isnadul mu'an'an, sanad yang di dalamnya ada an'an, ka fulan an fulan. Ai an ya'tiyar rawi bilafdin laysa biwadih. Seorang perawi itu mendatangkan lafaz yang lafaznya itu enggak jelas itu loh. An fulan. Jangan-jangan dia itu enggak dengar langsung gitu loh. Nah, enggak jelas. Yuhtamal ittisal wa yuhtamal inqita'. Ada kemungkinan apa? Bersambung sanadnya, ada kemungkinan terputus sanadnya. Contohnya ana ngomong sama antum. Di depan sana tadi dekat Alfamart ada kecelakaan misalnya. Dari siapa? Dari si fulan. Ini ima ada kemungkinan dari si fulan ini, ima ana dengar langsung dari si fulan itu, atau masih dari si fulan lagi sebelum si fulan itu loh. Cuma langsung si fulan itu ya, paham ya maksudnya. Nah, jadi langsung diterabas. Lafaz an ini masih muhtamal itu loh. Dia dengar langsung atau melalui perantara yang lain itu loh. Ada kemungkinan ittisal bersambung, ada kemungkinan inqita' terputus. Wa hukmuhu, hukumnya kita lihat, annahu min qabilil muttasil. Mu'an'an itu atau an'anah ini masuk dalam apa? Bagian muttasil bersambung sanadnya. Bisyart, ini penting syaratnya. Bisyarti, dengan syarat alla yakunal mu'an'in mudallisan. Syaratnya mu'an'innya enggak boleh mudallis. Karena kalau mudallis kemarin bagaimana? Riwayatul mudallisin hukum asalnya mardudah, tertolak. Kecuali kalau dia sarraha fi mawdi'in akhar bi haddatsana aw sami'tu. Ya enggak? Riwayatnya orang-orang mudallisin itu ditolak sebenarnya, kecuali kalau dia terang-terangan di tempat yang lain dengan lafaz apa? Sami'tu atau haddatsana. Karena kalau sami'tu jelas mendengar dia. Kalau bohong dosa dia. Kalau dia bilang haddatsana jelas bertemu dia. Paham ya? Tapi kalau teman dari si fulan, bahwasanya si fulan berkata, ini ada kemungkinan dia ketemu, ada kemungkinan melalui perantara yang lain. Imma bersambung sanadnya, imma terputus sanadnya. Kata beliau di sini, hadis atau sanad mu'an'an itu masuk dalam kategori muttasil dengan syarat yang membikin an'anah tersebut bukan mudallis. Paham belum? Bisyarti, dengan syarat juga imkanil liqa'i ba'dhin ba'dha. Dengan syarat sebagian perawi tersebut memungkinkan ketemu dengan perawi yang lain. Wa illa, kalau tidak terpenuhi syaratnya, fa hukmuhul inqita', maka hukumnya inqita' terputus. Wa ibaratu anna wa an sawa'un fil hukmi bi syartil mutaqaddim. Dan ungkapan dengan anna atau an itu sama dalam sisi hukum dengan syarat yang sudah disebutkan. Jadi hadisnya dikenal karena biasanya apa? Na'am barakallahu fikum mu'an'an, hadis yang mu'an'an, sanad yang mu'an'an atau mu'an'an. Kalau mu'an'an berarti anna, kalau mu'an'an an. Apa maksudnya ya? Jadi kesimpulannya, sanad yang mu'an'an ini bisa diterima kalau sumbernya bukan dari orang mudallis dan perawi tersebut ada kemungkinan dia apa? Berjumpa dengan perawi yang lainnya. Maksudnya berarti otomatis kan bertemu, berjumpa itu. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.